Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan berikan kepada kami kembali boleh berkesempatan menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Namun Tuhan, kami sangat menyadari bahwa perjalanan hidup yang kami lewati bukanlah sekedar kami menikmati hidup di tengah dunia ini, tapi juga kami rindu bahwa hidup kami boleh semakin dekat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkatilah setiap kami Tuhan, ketika kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 132. Saya akan membacakan buat kita ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang pembaringanku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tertidur atau kelopak mataku terlelap. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 132 termasuk nyanyian ziarah. Dan yang kita baca tadi adalah bagaimana ini adalah sebuah perjalanan peziarahan yang boleh dilakukan oleh Daud. Saudara, pada zaman Daud, Sion itu menjadi pusat dan tujuan untuk keperluan berziarah. Dan ini sangat selaras dengan keyakinan yang meyakini bahwa Sion merupakan tempat kediaman Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika orang itu berziarah, maka kedekatan dengan Allah itu menjadi tujuannya. Ya, ke Sion, menjalani melalui sebuah perjalanan perziarahan dengan satu tujuan, yaitu kedekatan dengan Allah. Dan melewati semua ini, ada sebuah tekad besar atau tekad kuat yang kita perlukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang juga dirasakan oleh Daud. Bagaimana di dalam Mazmur 132 tadi, khususnya ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, di sana terungkapkan semua perasaan tentang tekad dan kehendak Daud sebagai seorang peziarah. Bagaimana dikatakan ia bersumpah tidak membiarkan matanya terlelap demi mencapai kediaman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini luar biasa. Bagaimana kerinduan Daud untuk sampai pada tempat kediaman Allah. Bagaimana dia juga menjalani proses peziarahan itu dengan ketekatan hati yang kuat. Karena ini sebuah perjalanan yang tidak mudah. Tapi Daud luar biasa. Dia memegang teguh apa yang menjadi tekadnya. Bahkan dia sampai bisa melewati perjalanan peziarahan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjalanan hidup kita dalam dunia ini juga adalah sebuah peziarahan. Tetapi mungkin banyak kita terjebak melihat peziarahan yang kita jalani dalam dunia ini semata-mata hanyalah tujuannya adalah untuk apa yang ada dalam dunia ini. Padahal sebenarnya Tuhan menghadirkan, menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini juga dengan satu tujuan, bahwa kita mau hidup lebih dekat kepada Tuhan.
boleh menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan dalam dunia ini, selama itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang terpenting yang perlu kita ingat dan perlu kita lakukan adalah bahwa peziarah hidup di dalam dunia ini adalah untuk hidup dekat dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu, bukankah tantangan yang kita rasakan itu begitu besar? Semakin kita mencoba hidup dekat dengan Tuhan, tantangannya, godaannya semakin luar biasa. Tapi mari kita belajar berkomitmen sebagaimana Daud, bahwa sumpah komitmennya karena dia rindu untuk sampai mencapai kediaman Tuhan. Dia lakukan itu dengan satu komitmen dan tekad yang luar biasa. Biarlah setiap kita juga boleh memiliki sebuah tekad yang besar dalam hidup ini, bahwa saya mau hidup dekat dengan Tuhan. Perjalanan peziarahan di dunia ini tetap harus kita lewati, tapi dengan satu tujuan, saya mau hidup dekat kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kita bisa melewati perjalanan peziarahan kita di dunia ini dengan baik, dengan berkat dan pertolongan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah setiap kami ketika kami harus melewati peziarahan hidup kami dalam dunia ini. Tuhan, jangan biarkan kami terlena oleh apa yang ada dalam dunia ini. Tapi biarlah kami sungguh mengingat bahwa kami mau hidup dekat dengan Tuhan, dan Tuhan menjadi tujuan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.